Ummu Jamil, wanita bangsawan Quraisy, istri paman Nabi yaitu Abu Lahab. Namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai ibu neraka Jahannam, bukan tanpa sebab. Apa yang sebenarnya ia lakukan hingga Ummu Jamil mendapat gelar itu? Ini dia 10 peristiwa kelam di baliknya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Dan jika ada yang mau request kisah, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Di jantung kota Mekah, di tengah rumah-rumah batu yang berdiri kokoh di bawah panas padang pasir, hiduplah seorang perempuan Quraisy yang namanya disegani dan ditakuti. Ia dikenal anggun, berwibawa, dan keras dalam mempertahankan kehormatan. Namanya Arwa binti Harb bin Umayyah, seorang perempuan dari darah bangsawan murni Quraisy yang kelak dikenang sejarah sebagai Ummu Jamil. Ia bukan perempuan biasa yang hanya hidup di balik dinding rumah. Ummu Jamil tumbuh dalam lingkungan elit, terbiasa duduk di majelis orang-orang besar, mendengar perbincangan politik, perdagangan, dan kekuasaan. Ayahnya adalah pemuka Bani Umayyah, salah satu kabilah paling berpengaruh di Mekah. Saudara kandungnya adalah Abu Sufyan, tokoh yang kelak memimpin perlawanan Quraisy terhadap Islam dalam berbagai peperangan besar. Sejak kecil, Ummu Jamil diajarkan satu keyakinan utama. Kemuliaan manusia diukur dari nasab, kekuasaan, dan pengaruh. Ia menyerap nilai itu dalam-dalam hingga menjadi bagian dari jiwanya. Baginya, Quraisy adalah pusat dunia. Ka'bah adalah simbol kekuasaan mereka, dan para bangsawan Quraisy adalah penjaga kehormatan Arab. Tidak ada yang boleh mengguncangkan tatanan ini, apalagi seorang yatim tanpa kekuasaan. Namun semua berubah ketika Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara tentang wahyu, tentang hari pembalasan, tentang satu Tuhan yang esa. Seruan itu perlahan menyebar dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah. Budak-budak mulai mendengarkan, orang-orang miskin mulai tertarik, bahkan sebagian bangsawan mulai diam-diam bertanya. Bagi Ummu Jamil, ini adalah lonceng bahaya. Ia mendengar kabar itu pertama kali di majelis perempuan Quraisy. Nama Muhammad disebut dengan nada tidak biasa. Ada yang mencemooh, ada yang ragu, ada yang gelisah. Tapi Ummu Jamil menangkap sesuatu yang lebih dalam, ancaman terhadap struktur kekuasaan Quraisy. Jika ajaran ini diterima, pikirnya, apa arti kehormatan keluarga kami? Apa gunanya nasab jika budak dan bangsawan disamakan? Sejak saat itu, hatinya mulai dipenuhi kegelisahan, bukan kegelisahan mencari kebenaran, melainkan ketakutan kehilangan posisi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan, Ummu Jamil tidak menunggu lama. Ia menolak bukan karena kurang bukti, tetapi karena tidak mau tunduk. Ia merasa direndahkan dengan gagasan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Baginya, Islam terlalu berbahaya. Ummu Jamil mulai mengamati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pandangan curiga. Setiap langkah beliau dianggap siasat, setiap ayat dianggap ancaman. Ia tidak melihat akhlak Nabi, kejujurannya, atau kesabarannya. Yang ia lihat hanyalah satu hal, runtuhnya dominasi Quraisy. Kesombongan itu perlahan berubah menjadi kebencian. Di rumahnya, Ummu Jamil membicarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nada tajam. Di majelis Quraisy, ia memperingatkan para pemuka agar tidak meremehkan dakwah Muhammad. Ia menggunakan pengaruhnya sebagai bangsawan perempuan untuk menekan, memprovokasi, dan membentuk opini. Jika kita diam, anak-anak kita akan meninggalkan agama nenek moyang. Jika kita lemah, Muhammad akan menguasai Mekah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah memaksa, tidak pernah merebut kekuasaan. Beliau hanya menyampaikan wahyu. Namun bagi Ummu Jamil, kebenaran yang mengancam ego lebih dibenci daripada kebatilan yang menguntungkan. Ia merasa terhina karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta izin Quraisy untuk menyampaikan risalah. Ia merasa direndahkan karena wahyu tidak turun kepada bangsawan Umayyah. Ia merasa marah karena Allah memilih siapa yang Dia kehendaki, bukan siapa yang berkuasa.
Disinilah letak tragedi Ummu Jamil. Ia bukan perempuan bodoh, ia paham kondisi sosial, ia mengerti pengaruh agama, tetapi ia menutup mata dengan sengaja. Ia memilih berdiri di sisi kesombongan, bukan kebenaran. Sejak saat itu, Ummu Jamil menjadikan permusuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari identitasnya. Ia tidak lagi sekedar menolak Islam, ia menjadikan kebencian sebagai misi hidup. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itulah namanya mulai tercabut dari kehormatan dunia, digantikan oleh kehinaan yang kelak diabadikan dalam Al-Quran. Sejarah mencatat Ummu Jamil bukan karena kecantikannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena nasabnya, tetapi karena ia memilih melawan cahaya dengan kesombongan. Inilah awal dari kisah Ummu Jamil, awal dari jalan gelap yang ia pilih sendiri, dan awal dari peringatan besar bagi siapapun yang lebih mencintai kehormatan dunia daripada kebenaran dari langit. Di kota Makkah, pernikahan tidak selalu lahir dari cinta. Bagi kaum Quraisy, pernikahan seringkali adalah ikatan kekuasaan, persekutuan darah, dan pengaruh. Dan dari persekutuan seperti inilah lahir salah satu rumah tangga paling gelap dalam sejarah awal Islam, rumah tangga Ummu Jamil binti Harb dan Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Abu Lahab bukan orang biasa. Ia adalah paman kandung Nabi Muhammad SAW, berasal dari Bani Hashim, kabilah terhormat yang menjaga Ka'bah. Wajahnya selalu merah menyala karena temperamennya yang keras. Ia bangga pada kedudukan, harta, dan pengaruhnya di tengah Quraisy. Sementara Ummu Jamil, istrinya, adalah perempuan bangsawan dari Bani Umayyah. Tajam lidahnya, kuat pengaruh sosialnya, dan besar rasa angkuhnya. Ketika dua kesombongan ini dipersatukan, yang lahir bukan ketenangan rumah tangga, melainkan api kebencian yang terus menyala. Sejak Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terbuka, rumah Abu Lahab berubah menjadi tempat kemarahan. Setiap kali nama Muhammad disebut di Makkah, wajah Abu Lahab mengeras. Namun yang membuat amarah itu terus membesar bukan hanya egonya sendiri, melainkan bisikan Ummu Jamil. Ummu Jamil tidak menenangkan suaminya. Ia tidak mengajak berpikir jernih. Sebaliknya, ia menusuk titik terlemah harga diri Abu Lahab. "Engkau paman Muhammad," katanya suatu malam dengan suara dingin. Namun ia mempermalukanmu di hadapan Quraisy. Ia mencela Tuhan-Tuhan kita dan orang-orang mengira engkau membiarkannya. Kata-kata itu seperti bara yang disiram minyak. Abu Lahab mulai merasa dakwah Nabi Muhammad SAW bukan sekedar urusan agama, melainkan penghinaan pribadi. Setiap ayat yang dibacakan Nabi terasa seperti serangan langsung terhadap kehormatannya. Dan Ummu Jamil tahu persis bagaimana memelihara perasaan itu. Ia terus membandingkan. Lihat bagaimana orang-orang mulai mendengarkannya. Lihat bagaimana namanya disebut lebih dari namamu. Sedikit demi sedikit, kebencian Abu Lahab berubah menjadi obsesi. Ia mulai mengikuti Nabi kemanapun beliau pergi. Ketika Rasulullah SAW berdiri menyeru manusia kepada Allah di pasar-pasar dan perkampungan Arab, Abu Lahab berdiri di belakangnya, berteriak lantang, memanggil Nabi dengan julukan hina, memperingatkan orang-orang agar tidak mendengarkan. Dan setiap kali Abu Lahab pulang ke rumah dengan dada berapi-api, Ummu Jamil menyambutnya bukan dengan nasihat, melainkan dorongan untuk melangkah lebih jauh. "Jangan berhenti," katanya. "Jika engkau diam, engkau akan kalah." Ummu Jamil tidak pernah turun langsung ke hadapan Nabi pada awalnya. Perannya lebih berbahaya. Ia bekerja di balik dinding rumah, di balik majlis perempuan Quraisy, di balik percakapan sunyi yang mengatur tekanan sosial. Ia memastikan bahwa siapapun yang menunjukkan simpati kepada Nabi akan dikucilkan, dicemooh, dan dipandang rendah. Rumah tangga mereka menjadi pusat koordinasi kebencian. Tidak ada malam yang berlalu tanpa pembicaraan tentang bagaimana menghentikan Muhammad. Tidak ada pagi yang dimulai tanpa rencana mencederai dakwahnya dengan kata, tekanan, atau pengaruh. Ironisnya, Abu Lahab adalah paman yang paling dekat secara nasab dengan Nabi SAW. Ia melihat sendiri kejujuran Muhammad sejak kecil. Ia tahu beliau tidak pernah berdusta. Namun di dalam rumahnya, semua kenangan itu terkubur oleh ambisi dan hasutan.
Ummu Jamil memastikan masa lalu itu tidak pernah dibicarakan. Jangan tertipu oleh masa lalu, katanya. Sekarang ia ingin menguasai Mekah. Dan Abu Lahab mempercayainya. Setiap kebencian Abu Lahab menemukan pembenaran di lidah istrinya. Setiap keraguan kecil langsung ditekan oleh ejekan. Jika sesaat hati Abu Lahab goyah, Ummu Jamil segera mengerasi ia kembali. Beginilah sebuah rumah tangga berubah menjadi lingkaran setan. Satu menyalakan api, yang lain menjaganya tetap hidup. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas. Beliau tetap menyambung silaturahmi, tetap berbicara lembut, tetap mendoakan. Namun sikap mulia itu tidak melunakkan hati Abu Lahab dan Ummu Jamil. Justru mereka menafsirkannya sebagai kelemahan. Lihat, kata Ummu Jamil, dia tidak berani melawan. Padahal Rasulullah menahan diri karena perintah Allah, bukan karena takut. Rumah Abu Lahab berdiri hanya beberapa langkah dari rumah Nabi. Namun jarak iman di antara mereka lebih jauh dari langit dan bumi. Dari rumah itu bukan cahaya yang keluar, melainkan fitnah, ejekan, dan permusuhan. Dan di rumah itulah kebencian tidak hanya dipelihara, tetapi diwariskan dalam niat dan tindakan. Ummu Jamil dan Abu Lahab tidak pernah duduk untuk bertanya dengan jujur, bagaimana jika ini benar? Bagaimana jika Allah benar-benar mengutusnya? Pertanyaan itu terlalu berbahaya bagi kekuasaan mereka. Maka mereka memilih jalan yang terasa aman, melawan kebenaran dengan kesombongan, dan menguatkan satu sama lain di dalamnya. Dan sejak saat itu, rumah tangga mereka tidak lagi dikenang sebagai rumah bangsawan Quraisy, tetapi sebagai rumah yang berdiri berhadapan langsung dengan risalah Allah, tempat dua jiwa saling menguatkan dalam permusuhan yang kelak berujung kehancuran. Di Mekah, tidak semua peperangan dilakukan dengan pedang. Ada perang yang jauh lebih sunyi, lebih licik, dan lebih mematikan. Perang itu terjadi di balik pintu-pintu rumah, di sudut majlis, dan di antara bisikan yang terdengar seolah ringan tetapi menyisakan luka mendalam. Dan dalam perang semacam inilah Ummu Jamil menemukan perannya yang paling berbahaya. Jika Abu Lahab menyerang Nabi Muhammad SAW secara terbuka, maka Ummu Jamil memilih jalan lain. Ia menyerang dari belakang. Ia tidak mengangkat suara di pasar, tetapi menggerakkan opini. Ia tidak berdiri di hadapan Rasulullah SAW, tetapi menyeret namanya dalam fitnah. Ia tahu satu hal penting, fitnah yang beredar pelan lebih berbahaya daripada kebencian yang berteriak. Ummu Jamil mulai mendatangi rumah-rumah perempuan Quraisy. Ia duduk dengan wajah tenang, nada bicara lembut, seolah hanya berbagi kekhawatiran. Namun di balik kelembutan itu, terselip racun yang disusun rapi. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Muhammad memisahkan anak dari ayahnya? Seorang budak kini berani membantah tuannya. Kalimat-kalimat itu tidak langsung menuduh, ia hanya menanam keraguan. Dan keraguan adalah pintu pertama menuju kebencian. Dari satu rumah ke rumah lain, kisah yang sama diulang dengan bentuk berbeda. Kepada ibu-ibu Quraisy, ia menakut-nakuti tentang masa depan anak-anak mereka. Kepada para bangsawan perempuan, ia membangkitkan ketakutan akan hilangnya kehormatan. Kepada para pedagang, ia menyebarkan isu bahwa pengikut Muhammad akan merusak stabilitas Mekah. Semua itu disampaikan dengan satu wajah, wajah kepedulian palsu. Tidak lama kemudian, Mekah mulai berubah, bukan karena pedang, tetapi karena kata-kata. Orang-orang mulai saling curiga, keluarga mulai terpecah belah. Ayah dan anak duduk di satu rumah, tetapi berdiri di dua keyakinan yang saling berseberangan. Dan Ummu Jamil menyaksikan semua itu dengan kepuasan. Ia merasa berhasil. Ketika seorang anak masuk Islam dan ibunya menangis karena takut dikucilkan, Ummu Jamil berbisik, itulah akibat mengikuti Muhammad. Ketika seorang saudara memutus hubungan karena iman, Ummu Jamil berkata, bukankah aku sudah memperingatkan? Fitnah-fitnah itu berlipat ganda, setiap cerita dilebihkan, setiap kejadian kecil diperbesar. Rasulullah SAW digambarkan sebagai pemecah keluarga, perusak tradisi, dan ancaman bagi ketentraman Mekah. Padahal Nabi SAW tidak pernah memaksa,
tidak pernah memisahkan, tidak pernah menghasut. Namun kebenaran sering kalah cepat dari fitnah yang diulang-ulang. Ummu Jamil tidak berhenti di situ. Ia memastikan fitnah itu mengalir ke telinga para pemuka Quraisy. Ia memelintir peristiwa, menyusun narasi bahwa Islam akan memicu kekacauan sosial dan perang saudara. Jika ini dibiarkan, katanya di sebuah majelis, tidak lama lagi Mekah akan saling memerangi. Ketakutan adalah senjata yang ia kuasai. Dan dengan senjata itu, tekanan terhadap kaum muslimin pun meningkat. Orang-orang yang lemah imannya mulai ragu. Yang baru masuk Islam mulai takut. Yang miskin dan budak merasakan siksaan yang lebih berat. Bukan hanya dari majikan mereka, tetapi dari pandangan masyarakat yang kini memusuhi. Ummu Jamil menyaksikan penderitaan itu tanpa rasa iba. Baginya, semua ini adalah harga yang pantas demi mempertahankan kehormatan Quraisy. Ironisnya, semakin ia menyebar fitnah, semakin Rasulullah SAW menunjukkan kesabaran. Beliau tidak membalas dengan kebohongan, tidak melawan dengan caci maki. Beliau hanya menyampaikan ayat-ayat Allah satu demi satu dengan suara yang tenang dan keyakinan yang kokoh. Dan justru ketenangan itulah yang membuat Ummu Jamil semakin gusar. Bagaimana mungkin, pikirnya, ia tetap tenang sementara kami menekannya dari segala arah. Ia tidak menyadari bahwa kesabaran itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak ia pahami. Fitnah terus menyebar, tetapi cahaya iman juga terus tumbuh. Setiap kebohongan yang disebarkan Ummu Jamil justru memperjelas siapa yang berdiri di pihak kebenaran. Namun ia terlalu sibuk menyalakan api hingga tidak melihat bahwa api itu mulai membakar dirinya sendiri. Nama Ummu Jamil semakin dikenal. Bukan sebagai perempuan terhormat, tetapi sebagai pembawa kabar buruk, penyulut permusuhan, dan pengadu domba. Masyarakat mungkin takut padanya, tetapi tidak lagi menghormatinya. Namun semua itu tidak menghentikannya. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Fitnah telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan setiap kebohongan menuntut kebohongan berikutnya agar tetap berdiri. Di Mekah, perang sunyi itu terus berlangsung. Tanpa pedang, tanpa darah, tetapi dengan luka yang mengoyak keluarga dan jiwa. Dan di tengah perang itulah Ummu Jamil berdiri sebagai penggerak utama menyalakan api yang kelak disebut Allah dengan satu sebutan yang sangat jelas, pembawa kayu bakar. Dan api itu belum padam, justru akan semakin membesar pada peristiwa-peristiwa berikutnya. Baik, berikut naskah narasi penuh. Peristiwa 4, tanpa meta, alur padat, emosional meningkat. Disusun khusus untuk voice over plus minus 8 menit. Fokus pada tindakan fisik Ummu Jamil yang keji namun sunyi, kontras dengan kesabaran Rasulullah SAW. Fajar di Mekah selalu datang perlahan. Udara masih dingin, jalan-jalan sempit di antara rumah batu Quraisy masih lengang dan kebanyakan manusia masih terlelap. Namun pada jam-jam sunyi itulah, Ummu Jamil sering melangkah keluar dari rumahnya, bukan untuk beribadah, bukan untuk kebaikan, melainkan untuk menyakiti secara diam-diam. Ketika fitnah dan tekanan sosial dirasanya belum cukup, Ummu Jamil memilih jalan yang lebih rendah. Ia tidak lagi hanya menyerang dengan kata-kata. Kini ia ingin melukai dengan perbuatan. Ia tahu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ia tahu jalan yang beliau lalui setiap pagi menuju sholat. Jalan sempit yang dilalui orang-orang Mekah itu menjadi sasaran kebenciannya. Di sanalah Ummu Jamil mulai melakukan perbuatan yang kelak dikenang sebagai salah satu bentuk kezaliman paling hina. Di tangannya, ia membawa ranting berduri, duri kering yang keras dan tajam. Dengan langkah tergesa namun penuh niat, ia menaruh duri-duri itu di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW. Ia menyusunnya sedemikian rupa agar sulit terlihat dalam cahaya remang fajar. Baginya, ini bukan sekedar gangguan kecil. Ini adalah kepuasan batin. Ia membayangkan kaki Nabi terluka, darah menetes, langkah beliau terhenti. Ia membayangkan penderitaan kecil itu sebagai kemenangan besar.
Namun Ummu Jamil tidak memahami satu hal. Ia berhadapan dengan manusia yang dijaga oleh Allah. Pagi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah seperti biasa, tidak tergesa, tidak curiga, tidak membawa kebencian. Ketika kaki beliau mengenai duri, beliau berhenti. Beliau tidak mengumpat, tidak memaki, tidak bertanya siapa yang melakukannya. Beliau hanya menyingkirkan duri itu dengan tangannya sendiri. Satu persatu, sabar, tenang. Tidak ada amarah, tidak ada balas dendam, bahkan tidak ada doa keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan langkahnya menuju sholat, seolah tidak terjadi apa-apa. Dari kejauhan, Ummu Jamil mengamati, dan yang ia lihat bukan penderitaan, melainkan keteguhan yang membuatnya gelisah. Hari-hari berikutnya, perbuatan itu diulang. Duri kembali diletakkan, ranting kembali disebar. Setiap pagi, Ummu Jamil berharap melihat hasil dari kebenciannya. Namun yang ia temukan selalu sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan jalan lalu pergi. Tidak pernah marah, tidak pernah mengadukan, tidak pernah membalas. Perbuatan ini membuat Ummu Jamil semakin geram. Bagaimana mungkin, batinnya, ia tidak membenci? Bagaimana mungkin ia tetap tenang setelah semua yang kami lakukan? Yang tidak ia sadari, setiap duri yang ia letakkan justru meninggikan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap luka kecil yang ia harapkan berubah menjadi pahala dan kemuliaan. Sementara itu, di mata sebagian penduduk Mekah, perbuatan Ummu Jamil mulai diketahui. Ada yang diam karena takut, ada yang membenci dalam hati, namun tidak sedikit yang mulai membandingkan. Di satu sisi, seorang perempuan bangsawan yang menyakiti diam-diam. Di sisi lain, seorang nabi yang membalas dengan kesabaran. Dan perbandingan itu tidak menguntungkan Ummu Jamil. Namun ia tidak berhenti. Kesombongan telah menutup hatinya sepenuhnya. Ia merasa kebencian ini adalah kewajiban. Ia merasa apa yang ia lakukan adalah bentuk pembelaan terhadap kehormatan Quraisy. Baginya, menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dengan cara serendah apapun adalah kemenangan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Setiap pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di jalan yang lebih bersih karena duri-duri itu telah disingkirkan. Dan setiap pagi, Ummu Jamil tenggelam lebih dalam kehinaan karena kebenciannya semakin nyata. Ada satu hari, ketika Ummu Jamil sakit dan tidak keluar rumah, duri tidak lagi diletakkan di jalan itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas dan mendapati jalan bersih, beliau berhenti sejenak. Beliau bertanya tentang Ummu Jamil. Ketika diberitahu bahwa ia sedang sakit, Rasulullah mendoakannya. Doa untuk orang yang menyakitinya. Bagi Ummu Jamil, doa itu bukan kabar gembira. Itu adalah tamparan yang tak terlihat. Ia tidak sanggup memahami akhlak semacam itu. Akhlak yang lahir dari kelembutan manusia biasa, tetapi dari wahyu dan kedekatan dengan Allah. Sejak saat itu, kebencian Ummu Jamil tidak lagi rasional. Ia bukan hanya ingin menyakiti, ia ingin menghancurkan. Namun setiap langkah kecilnya justru semakin memperjelas perbedaan antara kegelapan dan cahaya. Di satu sisi jalan Mekah, duri-duri diletakkan dengan niat jahat. Di sisi lain, duri-duri itu disingkirkan dengan kesabaran. Dan di antara dua tindakan itu, sejarah memilih pihaknya. Peristiwa ini bukan sekedar kisah tentang duri di jalan. Ia adalah gambaran tentang jiwa yang diliputi kebencian dan jiwa lain yang berdiri di atas kesabaran. Tentang bagaimana kejahatan kecil yang dilakukan berulang-ulang bisa menghitamkan hati, sementara kesabaran yang terus dijaga bisa menerangi dunia. Dan Ummu Jamil, tanpa ia sadari, sedang menulis namanya sendiri, bukan sebagai perempuan terhormat Quraisy, melainkan sebagai pelaku kezoliman kecil yang dikenang sepanjang masa. Siang hari di Mekah selalu ramai. Pasar dipenuhi pedagang. Peziarah berlalu lalang di sekitar Ka'bah dan suara manusia bertumpuk menjadi satu hiruk-pikuk yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di ruang publik inilah reputasi dibangun dan dihancurkan. Ummu Jamil memahami itu dengan sangat baik.
Jika duri di jalan dilakukan dalam sunyi, maka kini ia memilih serangan terang-terangan. Ia ingin orang-orang mendengar. Ia ingin kebenciannya menjadi tontonan. Ummu Jamil dikenal fasih berbicara. Lidahnya tajam, susunan katanya rapi, dan ia mahir memainkan emosi pendengar. Di hadapan kerumunan, ia berdiri dengan penuh percaya diri. Dengan suara lantang, ia mulai melontarkan ejekan dan hinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia tidak menyebut beliau dengan namanya. Ia menggantinya dengan julukan-julukan yang merendahkan. Kata-katanya disusun seperti syair, indah di telinga, tetapi beracun di makna. Orang-orang menoleh, sebagian tertawa, sebagian terdiam, tidak nyaman, namun tidak berani membela. Ummu Jamil menikmati momen itu. Setiap ejekan disambut dengan reaksi, setiap hinaan menimbulkan kegaduhan kecil. Dan bagi Ummu Jamil, kegaduhan itu adalah bukti pengaruh. Ia merasa berhasil menguasai ruang publik, membentuk persepsi, dan menekan mental Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah SAW tidak membalas. Beliau berjalan melewati pasar dengan tenang. Ketika ejekan diarahkan kepadanya, beliau tidak berhenti, tidak menoleh, tidak menjawab, seolah kata-kata itu tidak pernah menyentuh hatinya. Padahal setiap kata itu terdengar jelas oleh semua orang. Keteguhan itu membuat Ummu Jamil semakin berani. Ia meningkatkan serangannya. Di dekat Ka'bah, di tempat paling suci bagi Quraisy, ia berteriak lebih keras. Ia ingin mengaitkan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dengan rasa loyalitas terhadap berhala dan tradisi nenek moyang. Apakah kalian akan mengikuti orang yang mencela Tuhan-Tuhan kalian? Apakah kalian akan meninggalkan agama leluhur demi kata-katanya? Kata-kata itu mengguncangkan kerumunan, tidak karena kebenarannya, tetapi karena ketakutan yang ia bangkitkan. Ketakutan kehilangan identitas, kehilangan komunitas, kehilangan rasa aman. Ummu Jamil tahu betul, tidak semua orang membenci Nabi Muhammad. Banyak yang ragu, banyak yang diam. Dan kepada orang-orang inilah ia mengarahkan serangannya, agar keraguan berubah menjadi penolakan. Namun di balik semua teriakan itu, ada satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan, amarahnya sendiri. Setiap kali Rasulullah SAW tetap tenang, setiap kali beliau tidak membalas, Ummu Jamil merasa terhina. Ia ingin reaksi, ia ingin perlawanan, ia ingin melihat Nabi SAW kehilangan kendali. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang mematahkan harga dirinya. Hari demi hari, ejekan itu terus diulang. Syair-syair hinaan dilantunkan, julukan-julukan merendahkan disebarkan. Anak-anak kecil mulai menirukan kata-katanya tanpa memahami makna. Dan Ummu Jamil melihat semua itu sebagai keberhasilan. Padahal tanpa ia sadari, orang-orang mulai membandingkan. Di satu sisi, seorang perempuan bangsawan yang berteriak, mencaci dan menghasut. Di sisi lain, seorang nabi yang diam, sabar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Perbandingan itu pelan-pelan bekerja di hati sebagian orang. Ada yang mulai bertanya dalam diam, jika ia benar pendusta, mengapa ia tidak membela diri dengan amarah? Jika ia pemecah belah, mengapa akhlaknya lebih tenang dari para penentangnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diinginkan Ummu Jamil. Maka ia semakin keras. Ia menyerang lebih personal. Ia mencoba merendahkan asal-usul Nabi SAW, menyebut masa kecil beliau, menyindir keadaan beliau sebagai yatim. Ia ingin menusuk kehormatan, bukan hanya keyakinan. Namun sekali lagi, Rasulullah SAW tidak membalas. Beliau tahu perang kata tidak akan memadamkan fitnah. Beliau tahu kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Dan beliau yakin setiap hinaan yang ditahan dengan sabar akan diganti Allah dengan kemuliaan. Sementara itu, Ummu Jamil semakin terjerat oleh kebenciannya sendiri. Setiap kali ia membuka mulut untuk menghina, ia semakin jauh dari kehormatan yang dulu ia banggakan. Setiap syair yang ia lantunkan justru mengikis wibawanya di mata orang-orang yang jujur. Namun kesombongan membuatnya buta. Ia tidak melihat bahwa serangan verbalnya tidak menghentikan dakwah. Ia tidak melihat bahwa Islam terus menyebar, bahkan di tengah ejekan. Ia hanya melihat satu hal, ia belum menang.
dan selama itu pula ia akan terus berteriak. Di pasar Mekah, suara Ummu Jamil bergema sebagai hinaan. Namun di hati orang-orang yang jujur, ketenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergema lebih lama. Dan tanpa ia sadari, setiap kata kasarnya justru menjadi saksi yang akan berdiri melawannya. Saksi bahwa kebenaran tidak runtuh oleh ejekan, dan kehinaan sering lahir dari mulut yang terlalu sibuk menghina. Mekah tidak selalu berguncang oleh gempa bumi. Ada hari-hari ketika kota itu diguncang oleh kata-kata. Dan pada suatu pagi, guncangan itu datang bukan dari pasar, bukan dari kabilah asing, melainkan dari wahyu yang turun dari langit. Surah itu pendek, ayat-ayatnya singkat, namun setiap katanya menghantam keras jantung kesombongan Quraisy. Surah itu menyebut Abu Lahab dengan nama dan menyebut istrinya tanpa nama, tetapi dengan gambaran yang tidak bisa disangkal. Ketika kabar tentang turunnya surah itu sampai ke telinga Ummu Jamil, wajahnya berubah, darahnya seolah mendidih, tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang meledak tanpa kendali. Ia tidak perlu bertanya siapa yang dimaksud. Ia tahu, seluruh Mekah tahu. Nama suaminya disebut secara langsung, dirinya digambarkan sebagai pembawa kayu bakar, dan di lehernya disebutkan tali dari sabut. Bagi Ummu Jamil, ini bukan sekedar hinaan, ini adalah pukulan paling telak yang pernah ia terima. Selama ini ia merasa aman, dilindungi nasab, harta, dan kekuasaan Quraisy. Namun kini, namanya dan nama suaminya diabadikan dalam bacaan yang terus diulang. Dan itu membuatnya gila. Dengan langkah cepat dan napas memburu, Ummu Jamil keluar dari rumahnya. Ia mengambil sebuah batu besar, menggenggamnya erat seolah ingin menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Ia tidak berbisik, ia tidak merencanakan. Amarahnya terlalu besar untuk disimpan. Di jalan-jalan Mekah, ia berteriak lantang, "Di mana Muhammad? Di mana dia yang mencela aku dan suamiku?" Orang-orang menoleh, sebagian terkejut, sebagian menjauh. Mereka tahu Ummu Jamil sedang berada di puncak kemarahan. Tidak ada yang berani menghentikannya. Langkahnya membawanya ke sekitar Ka'bah. Di sana, Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Beliau tenang, tidak gelisah, tidak bersiap melawan, seolah beliau tahu tidak ada satupun yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Ummu Jamil mendekat. Jarak mereka sangat dekat, batu masih di tangannya, amarah masih menyala di dadanya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Ia tidak melihat Nabi Muhammad. Ia menatap ke depan, ke kiri, ke kanan. Ia melihat Abu Bakar. Ia melihat orang-orang di sekitarnya, tetapi penglihatannya seolah terhenti. Sosok yang ia cari tidak ada, padahal beliau duduk tepat di hadapannya. Dengan suara bergetar karena emosi, Ummu Jamil berkata kepada Abu Bakar, "Di mana temanmu itu? Aku mendengar ia mencelaku." Abu Bakar menahan nafas. Rasulullah SAW tetap diam. Ummu Jamil berdiri di sana, berteriak, mencaci, mengeluarkan seluruh amarahnya, tanpa menyadari bahwa orang yang ingin ia sakiti berada sedekat jangkauan tangannya. Allah menutup penglihatannya. Bukan karena Ummu Jamil layak dilindungi dari kebenaran, tetapi karena Rasulullah SAW dijaga oleh Robnya. Setelah meluapkan amarah tanpa hasil, Ummu Jamil pergi. Batu masih di tangannya, amarah masih di dadanya, tetapi tujuannya gagal. Ia tidak melukai Nabi SAW. Ia bahkan tidak melihat beliau. Dan disitulah kehinaan itu dimulai. Seorang perempuan bangsawan Quraisy berdiri di tempat paling suci, berteriak-teriak dalam kemarahan, sementara Nabi yang ia benci duduk tenang di hadapannya, tidak terlihat, tidak tersentuh, dan tidak terganggu. Setelah Ummu Jamil pergi, Rasulullah SAW menoleh kepada Abu Bakar dan berkata bahwa Allah telah menutup pandangan musuhnya, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan penjagaan ilahi. Namun, bagi Ummu Jamil, peristiwa itu tidak membuatnya sadar.
Justru sebaliknya, amarahnya berubah menjadi dendam yang lebih gelap. Ia merasa dipermalukan, ia merasa ditantang. Baginya, surah itu bukan peringatan, itu adalah penghinaan yang harus dibalas. Ia tidak merenung mengapa namanya diabadikan seperti itu. Ia tidak bertanya mengapa Allah berani menyebut mereka secara terang-terangan. Ia hanya melihat satu hal, egonya dihancurkan di hadapan Mekah. Dan sejak hari itu, Ummu Jamil tidak lagi sekadar membenci. Ia merasa diperangi oleh wahyu. Dan orang yang merasa diperangi oleh kebenaran, jika tidak bertobat, akan melangkah lebih jauh ke dalam kebutaan. Amarah Ummu Jamil belum reda. Dan kisahnya belum selesai. Sejak hari itu, hidup Ummu Jamil tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Peristiwa di sekitar Ka'bah terus berputar di kepalanya, berulang tanpa henti, seolah waktu berhenti tepat pada saat ia berdiri dengan batu di tangan dan amarah di dada, namun tanpa sasaran. Ia mengingat setiap langkahnya, setiap teriakan, setiap pandangan mata yang ia lemparkan ke sekeliling. Semuanya jelas, semua orang terlihat, kecuali satu, Muhammad. Ia tidak pernah mengucapkan kebingungan itu dengan suara keras. Seorang perempuan Quraisy, istri Abu Lahab, tidak pantas menunjukkan keguncangan batin. Namun, di balik sikap keras dan kata-kata tajam, pikirannya digerogoti oleh satu kenyataan yang tidak bisa ia jelaskan. Bagaimana mungkin seseorang menghilang di hadapannya? Hari demi hari berlalu, Mekah tetap ramai. Pasar tetap dipenuhi suara tawar-menawar, Ka'bah tetap dikelilingi manusia. Namun bagi Ummu Jamil, dunia terasa berubah, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya dari ketenangan. Ia mulai menyadari sesuatu yang baru. Orang-orang tidak lagi memandangnya dengan rasa hormat yang sama. Mereka menundukkan kepala, tetapi mata mereka berbicara. Mereka tersenyum, tetapi bisikan mengikuti langkahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya kini hidup dalam ayat-ayat yang dibacakan anak-anak, bukan sebagai kebanggaan, bukan sebagai kehormatan, melainkan sebagai peringatan yang diulang-ulang. Dan bagi Ummu Jamil, itu lebih menyakitkan daripada luka fisik. Ia mencoba menenggelamkan semua itu dengan kesibukan. Ia memperkeras permusuhan, ia memperluas lingkaran kebencian. Setiap kali mendengar seseorang mendekati Muhammad, ia mendekati mereka lebih dulu, dengan ancaman, dengan hinaan, dengan cerita-cerita yang dibesar-besarkan. Namun, semakin ia bergerak, semakin ia merasa tertinggal. Islam tidak berhenti, Muhammad tidak goyah, dan orang-orang yang ia ancam justru semakin berani. Setiap malam, ketika rumah mulai sunyi dan suara Mekah mereda, Ummu Jamil terjaga. Di sampingnya, Abu Lahab mulai sering terdiam. Tidak lagi berapi-api seperti dulu. Usianya menua, amarahnya melemah, dan itu membuat Ummu Jamil resah. Ia tidak ingin melihat suaminya surut. Ia tidak ingin melihat api kebencian padam. Karena jika api itu padam, maka yang tersisa hanyalah kehinaan. Maka ia berbicara, ia memprovokasi, ia mengingatkan Abu Lahab tentang nama mereka yang disebut dalam wahyu, tentang tawa orang-orang, tentang ancaman kehilangan kekuasaan. Namun di balik semua itu, ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia akui. Ia takut. Bukan takut pada Muhammad, bukan takut pada pengikutnya. Ia takut pada kenyataan bahwa Allah tidak berpihak padanya. Ayat-ayat Al-Quran terus turun, semakin banyak, semakin kuat, semakin menusuk. Dan setiap kali ayat itu dibacakan, ada getaran aneh di dadanya. Bukan keimanan, melainkan penolakan yang dipaksakan. Ia mendengar kebenaran, tetapi hatinya menutup rapat. Ia melihat perubahan, tetapi pikirannya menolak. Inilah kebutaan yang paling berbahaya. Bukan kebutaan mata, tetapi kebutaan hati yang merasa melihat segalanya. Ummu Jamil meyakini bahwa ia masih mengendalikan keadaan, bahwa selama ia masih bisa mencaci, selama ia masih bisa mengganggu, selama ia berdiri di tengah Quraisy, maka ia belum kalah. Ia tidak menyadari bahwa kekalahan sejati bukan ketika musuh menang, melainkan ketika hati tidak lagi mampu menerima kebenaran. Dan Allah telah membiarkan ia tenggelam dalam keyakinan palsu itu.
Setiap hari yang berlalu bukanlah langkah menuju kemenangan, tetapi langkah menuju kehancuran yang perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan baru, karena peringatan itu sudah datang dan ditolak. Ummu Jamil tetap berjalan, tetap berbicara, tetap menebar kebencian. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak ia ketahui. Allah telah selesai berbicara kepadanya. Dan ketika langit telah berbicara dan manusia memilih menutup telinga, maka yang tersisa hanyalah penantian menuju akibat. Ummu Jamil belum jatuh, belum hancur, belum runtuh, tetapi retaknya sudah ada dan ia semakin dalam. Waktu berjalan pelan bagi mereka yang menantang kebenaran, namun justru waktu itulah yang paling kejam. Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak disergap kehancuran dalam satu malam. Tidak ada petir dari langit, tidak ada tanah yang terbelah. Yang datang kepada mereka adalah sesuatu yang jauh lebih menyiksa, kehancuran yang perlahan, pasti, dan tidak bisa dihindari. Abu Lahab mulai melemah tanpa tanda-tanda besar. Pada awalnya hanya rasa tidak nyaman di tubuh, kelelahan yang datang lebih cepat dari biasanya, dan panas yang tidak wajar di kulitnya. Ummu Jamil menganggapnya sebagai hal sepele. Usia, katanya, terlalu banyak amarah, katanya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Harta mereka cukup, tabib-tabib Quraisy mudah dipanggil. Penyakit bagi orang seperti mereka hanyalah gangguan sementara. Namun hari-hari berlalu dan gangguan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Kulit Abu Lahab mulai dipenuhi luka-luka aneh. Bukan luka perang, bukan goresan biasa. Luka yang muncul dari dalam tubuhnya sendiri, membusuk perlahan, menyebarkan bau yang menusuk. Tubuhnya melemah drastis, suaranya yang dulu keras kini berubah parau. Tatapan matanya tidak lagi menyala dengan kebencian, melainkan kosong dan letih. Orang-orang mulai menjauh. Di Mekah, penyakit semacam itu ditakuti, bukan hanya karena mematikan, tetapi karena menjijikkan. Para tabib datang dengan ragu, mereka tidak lagi berani menyentuh langsung. Mereka memberi ramuan dari jauh, memberi nasihat tanpa keyakinan, dan satu persatu mereka berhenti datang. Abu Lahab, lelaki yang dahulu ditakuti, kini ditinggalkan. Dan Ummu Jamil menyaksikan perubahan itu setiap hari. Pada awalnya, ia masih berdiri di sisi suaminya, masih memerintah pelayan, masih menunjukkan wajah keras seolah semuanya terkendali. Namun bau penyakit itu semakin menyebar, luka-luka itu semakin parah, dan rasa takut mulai menyelinap ke dalam hatinya. Bukan takut kehilangan suami, melainkan takut tertular, takut ikut hancur. Pelayan-pelayan mulai pergi. Tidak dengan pemberontakan, tetapi dengan alasan. Ada yang berpura-pura sakit, ada yang tidak kembali. Rumah besar itu perlahan kosong. Tidak ada lagi kesibukan, tidak ada lagi suara ramai. Yang tersisa hanyalah erangan sakit dan bau kematian yang semakin dekat. Ummu Jamil mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi tidur dekat Abu Lahab. Ia tidak lagi membersihkan. Ia tidak lagi mendekat. Setiap langkahnya di dalam rumah dipenuhi kehati-hatian. Bukan kehati-hatian seorang perawat, tetapi kehati-hatian seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah titik di mana kebencian menunjukkan wajah aslinya. Pasangan yang selama bertahun-tahun saling menguatkan dalam permusuhan kini tidak lagi seimbang. Ketika Abu Lahab jatuh, Ummu Jamil tidak ikut jatuh bersamanya. Ia berdiri menjauh, menyaksikan kehancuran itu seperti seseorang yang melihat bangunan runtuh dari kejauhan. Abu Lahab akhirnya mati. Ia mati dalam kondisi yang tidak pernah ia bayangkan. Tidak dihormati, tidak dikelilingi keluarga, tidak disambut ratapan. Penyakitnya begitu ditakuti hingga jasadnya dibiarkan berhari-hari. Tidak ada yang mau mendekat. Anak-anaknya menjauh, kerabatnya takut. Tubuh itu membusuk di rumahnya sendiri. Akhirnya, orang-orang mendorong jasad Abu Lahab dengan kayu panjang, menyeretnya ke sebuah lubang dan menutupnya dengan batu dari jauh. Tidak ada mandi jenazah, tidak ada kafan, tidak ada doa. Lelaki yang dahulu merasa paling aman di Mekah dikuburkan seperti sesuatu yang harus segera disingkirkan. Ummu Jamil melihat semuanya. Ia tidak meratap, tidak berteriak, tidak menunjukkan kesedihan. Namun sesuatu di dalam dirinya retak.
Abu Lahab bukan sekadar suami, ia adalah perisai. Ia adalah suara keras yang melindunginya, dan kini perisai itu hancur. Namun anehnya, kehancuran itu tidak melunakkan hatinya. Ummu Jamil tidak berkata bahwa ini adalah peringatan. Ia tidak menghubungkannya dengan ayat yang turun bertahun-tahun sebelumnya. Ia tidak melihat hubungan antara penyakit menjijikkan itu dengan ancaman wahyu. Ia memilih menutup rapat semua kemungkinan itu. Ia tetap membenci, tetap menolak, tetap mengeras. Padahal segalanya telah berubah. Ia kini sendirian, tanpa suami, tanpa perlindungan, tanpa kekuatan politik, dan Mekah melihatnya dengan cara yang berbeda. Inilah awal azab dunia bagi Ummu Jamil. Bukan dalam bentuk sakit yang sama, tetapi dalam bentuk kehinaan yang panjang. Ia masih hidup, tetapi hidupnya kehilangan makna. Harta tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, nama besar tidak lagi membuka pintu. Orang-orang mengingatnya bukan sebagai bangsawan, melainkan sebagai bagian dari kisah kehancuran. Dan tanpa ia sadari, kehidupan yang ia jalani setelah kematian Abu Lahab adalah perwujudan awal dari apa yang telah disebutkan dalam wahyu. Beban yang dipikul sendiri, api yang dinyalakan sendiri, dan kehinaan yang tidak bisa dilepaskan. Azab dunia itu tidak berteriak, tidak dramatis, tidak mendadak. Ia datang sebagai kesendirian yang panjang, sebagai penolakan yang membeku, sebagai hidup yang berjalan tanpa cahaya. Dan Ummu Jamil telah melangkah masuk ke dalamnya. Setelah Abu Lahab dikuburkan dengan cara yang memalukan, Ummu Jamil tidak langsung jatuh dalam kesedihan. Tidak ada hari berkabung, tidak ada ratapan panjang, tidak ada penyesalan yang keluar dari lisannya. Yang terjadi justru sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Ia melanjutkan hidup seolah tidak ada yang perlu dipertanyakan. Namun Mekah tidak pernah benar-benar melupakan apapun. Setiap langkah Ummu Jamil setelah itu terasa lebih berat, bukan karena tubuhnya melemah, tetapi karena dunia di sekitarnya telah berubah. Rubah besar yang dulu menjadi simbol kekuasaan, kini berdiri seperti bangunan kosong yang kehilangan jiwa. Harta masih ada, perhiasan masih tersimpan, tetapi tidak lagi berfungsi sebagai pelindung. Orang-orang datang bukan untuk menghormati, melainkan sekedar memenuhi kewajiban sosial yang kian tipis maknanya. Ummu Jamil kini hidup dalam kesendirian yang panjang. Ia masih keluar rumah, masih berjalan di lorong-lorong Mekah, masih menghadiri pertemuan-pertemuan tertentu, tetapi kehadirannya tidak lagi menggetarkan. Tatapan orang-orang tidak lagi tunduk. Mereka menyingkir tanpa rasa takut. Sebagian bahkan tidak berusaha menyembunyikan sikap acuh. Nama Ummu Jamil telah kehilangan bobot. Di saat yang sama, Islam terus berkembang tanpa memperhitungkannya. Orang-orang yang dulu ia hina kini berdiri lebih tegak. Mereka yang dulu ia ancam kini lebih berani. Setiap hari, ayat-ayat Al-Quran terus dibacakan, dan surah Al-Lahab tetap diulang dengan nada yang sama, tanpa berubah, tanpa dikurangi. Ummu Jamil mendengarnya, meski ia tidak pernah berhenti untuk benar-benar mendengarkan. Ia tidak lagi meledak dalam kemarahan seperti dulu. Amarah itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih pekat, dan lebih dalam. Kebencian kini tidak lagi membutuhkan teriakan. Ia hidup sebagai keyakinan diam yang mengeras di dalam hati. Inilah fase ketika kesesatan menjadi identitas. Ummu Jamil tidak merasa dirinya kalah, ia hanya merasa dunia menjadi tidak adil. Ia melihat kematian Abu Lahab bukan sebagai akibat, melainkan sebagai musibah biasa. Ia melihat dirinya bukan sebagai bagian dari peringatan, tetapi sebagai korban keadaan. Setiap kemungkinan untuk merenung ia singkirkan dengan alasan-alasan yang ia ciptakan sendiri. Hari-harinya kini berjalan tanpa tujuan besar. Ia bangun, bergerak, dan kembali ke kesunyian. Tidak ada rencana jangka panjang, tidak ada harapan yang benar-benar hidup. Yang ada hanyalah keberlangsungan fisik, sementara jiwanya berhenti berkembang. Dan dalam kehidupan seperti itu, kehinaan bekerja secara perlahan. Orang-orang mulai menyebut namanya bukan dengan rasa takut, melainkan sebagai contoh, sebuah kisah yang diceritakan ulang, sebuah peringatan yang hidup. Ia menjadi simbol, bukan lagi tokoh, dan simbol itu melekat erat dengan satu gambaran yang tidak bisa ia hapus, perempuan pembawa kayu bakar. Makna itu kini terasa nyata.
Ummu Jamil membawa beban sendiri setiap hari. Beban masa lalu, beban kebencian, beban kesombongan yang tidak pernah ia lepaskan. Setiap langkahnya di Mekah seolah mengumpulkan sisa-sisa bara yang tidak pernah padam, membakarnya perlahan dari dalam tanpa api yang terlihat. Ia masih hidup di tengah kaumnya, tetapi tidak lagi menjadi bagian dari mereka. Tidak ada yang ingin mendekat terlalu jauh, tidak ada yang ingin terlibat terlalu dalam. Kehadirannya mengingatkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan, bahwa kebenaran bisa ditolak, tetapi akibatnya tetap berjalan. Dan disinilah azab dunia mengambil bentuk yang paling halus. Bukan sakit yang menyiksa tubuh, bukan kemiskinan yang mencolok, melainkan hidup tanpa arah dan tanpa cahaya. Ummu Jamil menyaksikan Islam menang satu demi satu, tanpa mampu menghentikannya. Setiap kemenangan itu bukan sekedar kekalahan baginya, tetapi pengingat bahwa hidupnya telah terlewatkan dalam perlawanan yang sia-sia. Namun, hingga titik ini, ia tetap tidak bertaubat. Tidak ada catatan bahwa ia menyesali perbuatannya. Tidak ada riwayat bahwa hatinya melunak. Yang ada hanyalah konsistensi dalam penolakan hingga akhir hidupnya. Dan disitulah letak tragedinya terbesar. Bukan karena ia disiksa, melainkan karena ia menutup pintu keselamatan dengan tangannya sendiri. Hidup Ummu Jamil berjalan menuju akhir tanpa kejutan besar. Tidak ada peristiwa dramatis, tidak ada perubahan mendadak. Ia memudar bersama waktu, membawa seluruh beban yang ia kumpulkan sendiri. Dan ketika namanya akhirnya tinggal sebagai bagian dari sejarah, yang diingat bukan wajahnya, bukan hartanya, bukan nasabnya, melainkan satu hal yang sederhana dan mengerikan. Ia adalah seseorang yang melihat kebenaran, mengenal peringatannya, namun memilih untuk tetap berpaling. Disitulah kisahnya hampir berakhir, namun maknanya belum selesai. Karena kisah Ummu Jamil bukan hanya tentang satu perempuan di Mekah, melainkan tentang bagaimana kebencian yang dipelihara dapat menjadi api yang membakar pemiliknya sendiri, perlahan, tanpa suara, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain peringatan. Pada akhirnya, yang tersisa dari kehidupan Ummu Jamil bukanlah rumahnya, bukan hartanya, bukan pula garis keturunannya. Yang tersisa adalah jejak sikapnya terhadap kebenaran. Dunia boleh berubah, generasi boleh berganti, tetapi sikap seseorang terhadap cahaya akan selalu meninggalkan bekas yang lebih panjang daripada usia itu sendiri. Ummu Jamil tidak meninggal sebagai tokoh besar yang diratapi. Ia juga tidak wafat sebagai sosok yang ditakuti. Ia pergi sebagaimana ia hidup di akhir-akhir usianya, dalam bayang-bayang ayat yang tidak pernah bisa ia hapus. Surah Al-Lahab tetap dibacakan tanpa rasa ragu, tanpa menunggu izin siapapun, tanpa terpengaruh oleh keberadaan atau ketiadaannya. Ayat itu berdiri seperti keputusan yang telah selesai, tidak membutuhkan pembelaan manusia. Dalam kehidupan sehari-harinya menjelang akhir, Ummu Jamil menyaksikan dunia yang perlahan meninggalkannya. Islam tidak lagi sekedar bisikan di sudut-sudut Mekah. Ia menjadi kekuatan yang tumbuh dengan keyakinan. Orang-orang yang dahulu disiksa kini memiliki keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Nilai-nilai yang dulu ia hina justru membentuk masyarakat baru yang lebih kuat daripada kekuasaan lama Quraisy. Setiap perubahan itu bukan sekedar kabar baginya, melainkan pengingat bahwa perjuangan yang ia bangun sepanjang hidupnya telah gagal. Namun kegagalan itu tidak ia akui sebagai kesalahan. Ia memandangnya sebagai arus zaman yang berbalik arah. Ia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai bagian dari sebab kehancuran itu. Disitulah letak kebutaan yang paling dalam, ketika seseorang tidak lagi mampu menilai dirinya sendiri secara jujur. Hidup Ummu Jamil menjadi contoh tentang bagaimana kebencian bisa berubah menjadi beban permanen. Pada masa mudanya, kebencian itu memberinya energi.
Ia merasa kuat ketika mencaci. Ia merasa hidup ketika menentang. Ia merasa berharga ketika menjadi bagian dari perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun seiring waktu, energi itu menguap. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa bara yang tidak lagi menyala terang, tetapi cukup untuk menghanguskan ketenangan dari dalam. Tidak ada catatan bahwa ia pernah duduk sendirian dan bertanya dengan tulus apakah ia salah. Tidak ada kisah tentang air mata penyesalan yang jatuh di malam hari. Ia menutup pintu refleksi rapat-rapat. Setiap kemungkinan untuk berubah dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri. Ia memilih konsisten, meskipun konsistensi itu berada di sisi yang salah. Dalam sejarah, tidak semua tokoh jahat berakhir dengan ledakan besar. Sebagian berakhir dalam kesunyian yang panjang. Mereka tidak dihancurkan oleh pedang, tetapi oleh waktu. Mereka tidak disingkirkan oleh musuh, tetapi oleh kenyataan. Dan ketika waktu serta kenyataan telah menyelesaikan tugasnya, yang tersisa hanyalah pelajaran. Ummu Jamil menjadi pelajaran itu. Makna pembawa kayu bakar semakin jelas ketika dilihat dari keseluruhan hidupnya. Kayu itu bukan hanya simbol siksaan di akhirat, tetapi gambaran tentang peran yang ia jalani di dunia. Ia mengumpulkan bahan bakar permusuhan, menyulut api kebencian, dan memastikan nyala itu tetap hidup selama mungkin. Ia menjadi penguat bagi suaminya dalam kesesatan, bukan penahan. Ia menjadi penyebar fitnah, bukan penenang. Setiap langkahnya memperbesar api yang pada akhirnya menghanguskan rumah tangganya sendiri. Ketika Abu Lahab mati dalam keadaan hina, seharusnya itu menjadi celah untuk merenung. Ketika Mekkah berubah dan Islam menang, seharusnya itu menjadi tanda untuk membuka hati. Namun tanda-tanda itu tidak pernah ia manfaatkan. Ia melihat tetapi tidak memahami. Ia mendengar tetapi tidak menerima. Dan waktu terus berjalan tanpa menunggu keputusannya. Di titik inilah, kisah Ummu Jamil menemukan maknanya yang paling dalam. Ia bukan sekedar tokoh antagonis dalam sejarah Islam. Ia adalah gambaran tentang manusia yang memilih mempertahankan kesombongan meskipun bukti kebenaran berdiri jelas di hadapannya. Ia menunjukkan bahwa kehancuran tidak selalu berbentuk bencana besar. Kadang ia berbentuk hidup yang perlahan kehilangan makna, kehilangan pengaruh, dan kehilangan arah, sementara hati tetap keras hingga akhir. Ketika ia akhirnya meninggalkan dunia, tidak ada perubahan pada wahyu. Tidak ada revisi pada ayat, tidak ada penyesuaian sejarah. Yang berubah hanyalah keberadaannya secara fisik, sedangkan namanya tetap hidup dalam bacaan yang terus diulang. Ironisnya, justru melalui wahyu yang ia benci, namanya dikenang sepanjang zaman. Setiap kali surah Al-Lahab dibacakan, kisah itu seakan dihidupkan kembali. Bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk memperingatkan manusia setelahnya. Bahwa kebencian yang dipelihara akan menjadi beban. Bahwa kesombongan yang dirawat akan menutup pintu keselamatan. Bahwa kebenaran tidak pernah melemah meskipun ditentang oleh orang-orang yang merasa paling kuat. Kisah ini tidak berakhir dengan dentuman. Ia berakhir dengan kesadaran yang tenang namun tegas. Setiap manusia sedang menyiapkan kayunya sendiri. Setiap pilihan adalah potongan kecil yang akan dikumpulkan. Setiap sikap terhadap kebenaran adalah bahan yang menentukan bagaimana akhir itu akan menyala. Ummu Jamil memilih jalannya tanpa paksaan. Ia berjalan dengan keyakinan bahwa dirinya benar. Ia menutup pintu yang sebenarnya masih terbuka. Dan ketika pintu itu akhirnya benar-benar tertutup, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membukanya kembali. Itulah akhir yang paling berat, bukan karena tidak pernah diberi peringatan, tetapi karena menolak semua peringatan yang ada. Kini yang tersisa hanyalah kisah. Sebuah kisah tentang kebencian yang dipelihara hingga menjadi identitas. Tentang kesombongan yang lebih dipertahankan daripada keselamatan. Tentang seseorang yang hidup cukup lama untuk melihat kebenaran menang, namun tetap memilih berada di sisi yang salah. Dan dari kisah itulah lahir satu pesan yang tidak pernah usang. Api tidak selalu datang dari luar. Kadang ia lahir dari dalam, dari hati yang menolak cahaya, dari lisan yang gemar menyebar bara, dari sikap yang merasa tidak pernah salah. Ketika api itu telah menyala, tidak ada yang bisa disalahkan selain diri sendiri. Itulah warisan Ummu Jamil, bukan kemuliaan, bukan kehormatan,
melainkan peringatan yang hidup sepanjang zaman.